Halo, kembali lagi dengan saya. Kemarin saya sudah bikin video part 1 mengenai dinamika laut. Yang part 2 ini kita lebih bicara tentang gerak laut. Gerak laut nanti kita akan belajar mengenai gelombang, pasang surut, dan juga arus laut. Mungkin singkat-singkat aja ya, karena supaya tidak terlampau banyak. Oke, apa yang kita akan mulai gerak laut berupa gelombang. Gelombang itu apa? Ya, kalau kita misalnya kamu katakanlah kalau pergi piknik gitu ya, piknik ke kawasan pantai, coba deh perhatikan gerakan laut itu ya. Ada gelombang laut yang bisa terlihat itu ya. Gelombang laut itu adalah bisa dikatakan sebagai gerakan naik turunnya air laut yang tidak disertai oleh perpindahan massa air. Ya, gelombang merupakan fenomena alam. Ya, naik turunnya air laut secara periodik dan dapat dijumpai di semua tempat perairan laut, danau di seluruh dunia. Ada beberapa apa ya kalau kita sebut itu pembentuk ya, pembentuk gelombang ataupun jenis-jenis gelombang gitu ya. Jadi ini ada gelombang yang disebabkan oleh angin. Berarti anginlah yang menjadi pembangkit utamanya. Jadi ya bentuk gelombang ini cenderung tidak menentu biasanya. Bergantung dengan sifat gelombang katakan atau sifat anginnya gitu ya. Kalau anginnya bertiup cepat, tentu gelombangnya juga akan besar. Atau bertiupnya lambat, maka juga akan mempengaruhi bentuk gelombangnya. Jadi karena disebabkan oleh angin. Dan biasanya gelombang yang disebabkan oleh angin bergerak dengan jarak yang sangat jauh. Ya. Tapi intinya gitu tadi ya, gelombang ada yang disebabkan oleh angin. Yang kedua ada gelombang yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Karena adanya pasang surut yang nanti kita akan pelajari juga ya sebagai gerak laut. Nah, tipe pasang surut itu ada dua macam. Ada tipe pasang surut yang kita sebut diurnal, ada yang semi diurnal. Apa yang disebut diurnal? Yang disebut diurnal adalah pasang yang satu kali pasang dan satu kali surut. Ya pasutnya jadi pasang surut air lautnya satu kali pasang dan satu kali surut. Dalam satu hari ya. Misalnya yang terjadi biasa di Kalimantan dan Jawa Barat. Tipe pasang yang kedua itu ada yang disebut semi diurnal. Di mana pada jenis yang kedua ini terjadi dua kali pasang dan dua kali surut. Biasanya terjadi di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian yang ketiga ada gelombang yang disebabkan oleh badai atau puting beliung. Karena kecepatan anginnya besar dan perubahan cuacanya juga tiba-tiba, maka ini puncak gelombangnya bisa mencapai 7 sampai 10 meter. Kemudian ada gelombang yang disebabkan oleh tsunami. Tsunami kan bisa apa? Yang pertama karena aktivitas vulkanik, kemudian juga letusan tadi ya, vulkanik itu gunung berapi, itu tadi letusan gunung berapi ya di bawah laut. Kemudian ada juga pergerakan peristiwa patahan atau mungkin pergeseran lempeng. Mungkin kita masih ingat tentang kejadian-kejadian tsunami yang sering terjadi ya, menimpa wilayah Indonesia, pernah di Aceh, pernah. Belum lama juga terjadi di Sulawesi, ya, sehingga menewaskan banyak orang. Nah ini gelombangnya kan ya. Terbayangkan ya, panjang gelombang itu dapat mencapai 160 km, kecepatannya 600 sampai 700 km per jam. Pada laut terbuka bisa mencapai 10 sampai 12 meter. Ya, dan saat menjelang ke pantai, kita bisa tahu ya, di tengah laut 10-12 meter, tapi ketika nyampe pantai bisa 20 meter. Maka merusak sekali, bahkan bisa mengakibatkan korban jiwa. Yang kelima, gelombang yang disebabkan oleh size. Biasanya ini gelombang standing wave ya. Standing wave itu disebut sebagai gelombang diam. Ya, gelombang size ini hasil perubahan mendadak juga ya. Hasil perubahan mendadak atau kalau dikatakan juga akibat adanya tekanan atmosfer. Ya.
bisa menghancurkan juga ini masa hidup suatu organisme, kerusakan di daratan. Karena apa? Karena gelombang ini dihasilkan juga oleh badai gitu ya, kondisi atmosfer yang tiba-tiba drastis gitu ya. Maka bisa dikategorikan sebagai gelombang yang merusak. Sebut apa? Gelombang size atau gelombang stasioner atau standing wave, gelombang yang diam. Untuk gelombang tadi apa? Gelombang yang diakibatkan oleh tsunami itu tadi sering disebut juga gelombang katastrofik. Ya, gelombang katastrofik berarti gelombang katastrofik ini gelombang yang diakibatkan itu tadi ya. Karena gempa bisa tektonik, bisa juga disebabkan oleh vulkanik. Itu yang tentang gelombang. Gerak yang kedua, gerak laut yang disebut dengan pasang surut air laut. Pasang surut laut itu apa sih? Pasang laut adalah naik atau turunnya posisi permukaan perairan atau samudra yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Jadi bumi ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari. Saling berinteraksi ya, tiga sumber gaya ini. Ada laut, matahari, dan bulan. Kalau saya gambarkan, melihat gambarnya dulu ya. Nah, saya coba share dulu untuk pasut ini. Ya, kita lihat ini. Pasang surut itu dikenal ada pasang purnama dan pasang perbani ya. Spring tide dan neap tide. Kita lihat dulu. Tunggu dulu proses maklum nih. Nah, ini dia ya. Tadi ya. Ada pasang purnama, spring tide, ada pasang perbani yang disebut neap tide. Tapi ini intinya sama ya, bahwa satu garis lah gitu ya, sejajar lah. Dikatakan sejajar. Jadi bagaimana pengaruh matahari, bulan, gravitasinya sangat kuat. Sehingga di spring tide ini pasutnya itu benar-benar tinggi ya. Pasang surutnya itu sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Perubahannya itu tinggi gitu ya, besar. Karena apa? Karena maksimal dia, ya, sangat maksimal. Sorry, tutup. Ya, kalau kita lihat itu sangat maksimal kan. Pengaruh baik matahari dengan bulan kayak tariknya, sehingga pasang yang terjadi pasangnya sangat tinggi, ya. Jadi seperti itu ya. Maka ini dikatakan ini pasang purnama. Ya, pasang purnama saya tuliskan ini terjadi karena pengaruh gravitasi bulan dan terjadi pada malam hari pada saat bulan baru atau bulan purnama. Pasang ini akan menjadi maksimum apabila terjadi gerhana matahari karena air laut dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari dengan arah yang sama atau searah. Sedangkan kalau perbani ya, kalau kita lihat seperti ini. Bentuknya 90 derajat tegak lurus begini ya. Ya, tegak lurus. Ini yang pasang perbani, neap tide. Penjelasannya seperti ini. Pasang perbani terjadi karena gravitasi bulan dan matahari ini pengaruhnya sangat kecil. Ya, karena kan tadi coba kita lihat ya. Tertarik di sini tapi kemudian ditarik oleh gravitasi bulan. Ya. Maka pengaruh gravitasi bulan dan mataharinya paling kecil. Maka pada pasang perbani permukaan air laut naik atau turunnya juga rendah. Bisa dikatakan dia karena posisi antara posisi si bulan dan matahari itu tegak lurus. Ya. Tegak lurus membentuk 90 derajat.
Seperti ini. Jadi yang membedakan biasanya yang suka ditanyakan itu bentuk apa, gambaran antara spring tide, posisinya gimana sih antara bulan, bumi dan matahari, dan pengaruhnya terhadap pasang surut. Kalau ditanya yang paling tinggi di mana pasang surut yang paling tinggi itu terjadi di spring tide. Sedang yang paling rendah ada di neap tide. Ya. Kemudian berikutnya tentang apa namanya, beberapa jenis pasang yang mungkin perlu kita kenal gitu ya, beberapa jenis pasang surut yang tipe-tipe ya, tipe-tipe. Kalau ini kan kita bicara tadi posisi kan, antara pengaruh gravitasi ya apa matahari dan bulan. Kemudian ada yang kita perlu kenali juga tipe pasang surut. Ada 4 itu tipe pasang surut. Mungkin bisa Anda lihat di weblog saya. Yang pertama ada pasang surut yang kita sebut istilahnya diurnal ya. Diurnal dan semi diurnal itu tadi. Sebentar. Jadi yang pertama untuk tipe pasang air laut yang perlu kita kenal adalah pasang surut yang misalnya kita bicara semi diurnal tide. Ya, semi diurnal tide itu pasang surut harian ganda. Ya, di mana dalam satu hari berarti terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. 2 kali pasang dan 2 kali surut. Ya. Terjadi di perairan Selat Malaka dan Laut Andaman itu banyak sekali terjadi tipe-tipe pasang air laut seperti ini ya. Ada yang disebut semi diurnal. Tapi ada yang istilah diurnal. Kalau diurnal berarti tunggal ya. Diurnal tunggal, semi diurnal itu ganda. Itu ya. Jadi kalau kita bicara semi diurnal berarti dia bicaranya atau apa pengertiannya ini tipe pasang yang ganda. Tapi kalau diurnal pasang harian yang tunggal. Berarti pada satu hari terjadi air pasang sekali, surut juga sekali. Nah biasanya di Sumatera lah ya, Selat Karimata, yang di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan itu sering terjadi diurnal tide. Tapi yang ketiga dan keempat ini ada yang condong. Jadi condong kemana nih? Condong ke semi diurnal atau condong yang ke diurnal. Kalau yang campuran, jadi kita bicara campuran nih, bahwa terjadi ini 2 kali ini mix. 2 kali pasang dan 2 kali surut. Tetapi dia condongnya ke apa nih? Apa ke diurnal atau ke semi diurnal. Yang ketiga keempat itu aja sih. Ya, kalau yang pertama dan kedua itu jelas ya. Bahwa pasang surut kalau saya mau pergi dari titik A ke titik B, satu hari ini pasti terjadi satu kali pasang, satu kali surut. Atau di lain wilayah juga ternyata ada 2 kali pasang dan 2 kali surut. Nah, wilayah lain ada juga yang mengalami mix. Mix itu jadi ada mix itu jadi kalau kita datang ke sana berarti bisa aja 2 kali pasang, 2 kali surut, tetapi dia condong. Condongnya kemana? Oh, condongnya ke semi diurnal. Berarti condongnya ke harian ganda. Atau mungkin mix, tetapi dia condongnya ke harian tunggal. Itu tadi ya. Jadi kalau bicara tentang tipe-tipe pasang di banyak wilayah tentunya yang dipengaruhi oleh atau katakanlah yang berada di tepi pantai. Nah, kalau kita bicara tentang penyebab, ya penyebabnya tadi jelas. Penyebabnya karena gaya gravitasi matahari dan bulan. Nah, penyebabnya ini karena posisi itu tadi karena posisi bulan dan matahari sering berubah-ubah, maka bisa memunculkan spring tide dan neap tide. Bedakan itu ya tadi ya, penyebab yang tadi antara matahari, bulan sama bumi. Nah, posisinya gimana nih? Kalau posisinya lurus, tadi apa searah, sejajar. Nah, itu yang disebut dengan istilah pasang purnama, spring tide. Tapi kalau yang pasang perbani bentuknya tegak lurus. Kalau saya share lagi tadi gambarnya gimana? Share. Ya, saya share lagi tadi gambar pasangnya tadi ya. Ini pasang purnama dan pasang perbani ini saya share gambarnya seperti ini. Nah, kalau ditanya biasa pertanyaan di tipe-tipe ini biasanya ditanya ini posisi ya, posisinya yang bagaimana? Searah. Searah ya ini yang disebut
atau garis lurus, spring tide. Sedangkan neap tide membentuk tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Apalagi yang kedua bisa saja dimunculkan pertanyaan mengenai gini, paling tinggi atau katakanlah yang paling tinggi puncak pasangnya itu di spring tide atau neap tide. Nah, puncak tertinggi itu ada di spring tide, sedangkan yang paling rendah itu di neap tide. Jadi pasang sama surutnya itu rendah gitu ya. Sedangkan kalau di spring tide itu tinggi sekali, pasangnya bisa tertinggi itu. Pasangnya tinggi sekali. Itu untuk tadi ya sumber gaya ini ya, penyebabnya itu tadi. Sedangkan tipe, nah kalau tipe yang kamu kenal itu tadi, tipe ada 4 tadi. Yang wajib kamu ketahui ini ada pasang surut harian ganda atau yang kita istilahkan semi diurnal tide. Diurnal tide yaitu pasang surut harian tunggal, kemudian condong, mix, tapi lebih condongnya kemana nih, ke harian ganda atau ke harian tunggal. Jadi gitu ya dalam satu hari. Oke. Kemudian yang gerak laut yang ketiga, ini disebut arus laut. Mungkin kalau Anda pernah lihat sungai, aliran sungai, nah seperti itu ya gerakannya ya. Dan kita langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan arus laut? Ya. Arus laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangan atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau juga perbedaan densitas atau mungkin juga pergerakan gelombang yang panjang. Berdasarkan penyebab, saya sebutkan aja ya, ada arus Ekman yang disebutkan oleh angin, termohalin dipengaruhi oleh adanya densitas. Densitas ini jadi kepadatan itu tadi ya. Kemudian pasang surut air laut juga menjadi penyebab dari adanya arus laut. Kemudian adanya arus geostropik yang disebabkan karena gaya Coriolis. Ya, kemudian ada wind driving current merupakan arus dipengaruhi oleh pola pergerakan angin yang terus-menerus ya, yang terjadi di lapisan permukaan laut. Kemudian kita kenal juga ada arus permukaan, arus dalam. Berarti kalau kita bicara arus permukaan, dia ada di permukaan ya. Biasanya dipengaruhi oleh persebaran angin, bisa oleh temperatur juga. Dalamannya itu jadi ada yang di permukaan, mungkin temperatur yang hangat menyebabkan arus itu ada di atas. Sedangkan yang dingin ya membawa massa, ini yang disebut arus dalam. Biasanya membawa massa air dari daerah kutub ke ekuator. Ini persebaran arus kita kenal ya. Ini mungkin saya langsung ke gambar peta aja. Nah, ini gambar peta ini. Yang wajib kamu kenal ya. Wajib kamu kenal. Saya lebih baik ini aja ya. Nah, ini arus-arus yang di dunia. Ini kita lihat ini ya, bumi. Bumi ini dibagi menjadi 2 nih, kita lihat nih, pakai garis ekuator ini ya. 0 derajat ini garis ekuator. Saya tambahin lagi masih bisa. Nah, ini terlihat ya. Nah, ini saya masuk ke, saya cerita dulu nih yang ada di Pasifik. Ini Samudra Pasifik ya. Nah, yang di ekuator ini merah nih, lihat. Ya. Lihat kursor tangan ini ya. Yang saya beri tanda garis merah berarti dia harusnya bersifat panas. Itu aja, jadi kita kenal aja yang hangat atau panas, sedangkan warna biru berarti dingin. Jadi temperaturnya dingin gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini di ekuator. Nah, ini yang di ekuator ini disebut arus ekuator. Nah, 0 derajat ini adalah khatulistiwa di mana bumi dibagi menjadi 2. Ada belahan bumi utara dan belahan bumi bagian selatan. Nah, arus Kuroshio ini adalah kelanjutan dari ekuator. Berarti ekuator mana? Ekuator utara. Ya, kita lihat di sini ya. Ini North Ekuator. Ini North Ekuator juga. Ya. Lihat yang selatan juga South Ekuator. Ya. Berarti intinya hanya begitu aja teman-teman. Yang di ekuator berarti itu adalah arus ekuator. Lihat ini Kuroshio, sifatnya panas. Sedangkan Oyashio sifatnya dingin. Timur Jepang ini maka kenapa kok banyak ikan?
banyak ikan. Kenapa? Karena di sini adanya pertemuan dua massa ini ya. Bagaimana Kuroshio yang hangat, dia membawa plankton-plankton ini ke sini, ke timur Jepang. Sedangkan Oyashio tadi dikatakan arus dalam itu kan adalah, jadi Oyashio itu di dalam ya. Dia akan naik ke atas karena dia dari kutub, dia bergerak mau menuju ekuator. Nah, ketemu yang panas dia naik ke atas. Saling melengkapi lah intinya gitu ya. Yang panas ke dingin, yang dingin ke panas. Nah, dia mau ke atas, dia membawa sisa-sisa jasad, mungkin hewan yang mati atau ikan-ikan ya ke atas. Sehingga menjadi makanan ikan-ikan yang lebih besar di sini. Maka kenapa kok Laut Timur Jepang itu kaya akan ikan? Terjadi pertukaran oksigen di sini, karena membawa fitoplankton, begitu dalam jumlah yang banyak tentunya. Dan juga banyak nutrisi dari Oyashio. Karena sisa-sisa jasad ini dibawa naik ke atas. Maka kenapa ada alasan Timur Jepang itu kaya akan ikan. Oke, mungkin itu ya. Semoga jelas untuk bagian utara Kuroshio ini antara Kuroshio, Oyashio. Nah ini saya pernah juga diinformasikan beberapa penyu yang dari perairan Indonesia ini terbawa juga nih oleh adanya arus. Ya di Indonesia dia bertelur, tapi dia nanti ke daerah lain, ke Filipina. Cari makannya dia di sini dia. Nah, sekitar sini dia cari makannya penyu nih. Nah, dia tidak berenang penyu ya. Penyu ikan tidak berenang, tapi memanfaatkan gerak arus Kuroshio ini. Saya langsung ke sini ya, karena ini kan lanjutannya ini yang Pasifiknya. Nah tadi Kuroshio yang dari North Pacific ini dia ke bawah, ke atas terus, maaf, ke atas terus. Nah di atas dia terpengaruh nih ada arus Alaska ini ya. Nah ini akhirnya arus yang tadinya panas menyimpang akhirnya berubah menjadi dingin. Jadi Kuroshio berubah menjadi dingin menjadi arus California. Kemudian California tadi kan dingin akan menuju ke tempat yang panas. Dia bergerak ke ekuator, nah di ekuator naik lagi. Naik menjadi arus yang bersifat. Jadi dia kalau dingin dia di bawah, panas di atas. Nah, dia begini aja nih. Nah, dia bergerak. Gerak terus. Perputarannya seperti roda ya, teman-teman. Putaran seperti roda menjadi ekuator. Nah, sekarang ekuatornya mau kemana? Gitu aja. Ekuator apakah mau tetap north ekuator utara, ekuator kiuran north ekuator atau south ekuator selatan, bagian selatan. Nah kalau dia north ekuator ya kembali lagi jadi arus Kuroshio, ya. Tapi kalau dia terpengaruh oleh yang south ini south ekuator, dia menjadi arus Australia bagian timur, East Australian Current ini ya, sini teman-teman. Oke, semoga jelas nih ya untuk yang Pasifik nih. Nah ini saya lanjutkan tadi dari Australia bagian timur. Nah ini kan, nah di sini nah tadi yang dipengaruhi oleh West Wind Drift itu tadi ya. Terus ada angin yang sifatnya dingin yang bertiup terus-menerus di daerah kutub selatan sehingga menyebabkan terbentuknya arus. Nah arus ini disebut hanyutan angin barat ya. Nah di daerah Pasifik, tapi di sini ya ada benua Amerika Selatan, karena bentuknya dia menangkap arus ini ya. Jadi arus ini naik ke atas. Ini yang disebut dengan Peru. Arus Peru ini sifatnya dingin. Menuju ekuator. Kemudian bergerak ke atas, jadilah arus ekuator lagi. Terus seperti itu rodanya teman-teman. Itu untuk yang Pasifik. Jadi kembali lagi yang di Pasifik, kita kenali lagi yang di Pasifik ada arus apa saja dengan sifatnya. Pertama ini arus Kuroshio yang sifatnya panas. Ya, kita sebelum Kuroshio ada arus apa yang pertama? Ekuator dulu ya. Ekuator bisa ekuator utara. Ini kita bicara yang utara dulu ya. Ekuator utara yang sifatnya panas, Kuroshio juga sifatnya panas. Ya, kemudian di sini dari utara ada arus yang sifatnya dingin, Oyashio. Ya, Oyashio, kemudian California, arus California juga sifatnya dingin. Untuk yang bagian selatan, Pasifik bagian selatan, South Equator atau arus ekuator bagian selatan, kemudian arus Australia bagian timur, ya, itu yang sifatnya panas, yang sifatnya dingin,
hanyutan angin barat ini, hanyutan angin barat, dan arus Peru. Itu teman-teman. Ya, arus Peru yang sifatnya dingin ini. Kembali ke atas jadi ekuator ini jadi panas kembali. Oke, semoga dapat terbantu dengan peta ini ya. Kemudian yang berikutnya arus yang saya masuk ke arus yang ada di Atlantik ya, Samudra Atlantik. Di Samudra Atlantik ini sama juga dibagi dua. Jadi sama tadi ya kalau kita bicara yang utara ini dari Khatulistiwa ada yang North Equator, ada yang South Equator. Jadi yang pertama nih arus ekuator bagian utara, kita lihat di sini. Ini ada arus yang kita lihat di sini adalah daerah Teluk ya. Teluk Meksiko di sini. Ini ada Laut Karibia. Nah, arus ekuator yang sifatnya panas itu masuk dulu ke Teluk dengan temperatur yang panas dan kemudian ya mengalir deras ke atau bergerak dengan cepat menuju Eropa Barat. Disebutnya arus teluk atau Gulf Stream ya. Ini termasuk arus yang kelanjutan dari North Equator yang ada di Samudra Atlantik. Sifat darinya, kita lihat sifat dari arus ini adalah sifat yang panas atau hangat. Maka teman-teman di daerah Eropa Barat, karena pengaruh arus panas ini, sehingga menyebabkan Eropa Barat pelabuhannya tidak pernah membeku. Pelabuhan tidak pernah membeku. Karena apa? Katakanlah mungkin perubahan temperatur itu dapat dinetralkan oleh Gulf Stream yang sifatnya panas. Maka kalau kita lihat lintangnya sama, misalnya lintang Eropa Barat sama dengan lintang wilayah lain, ya. Tetapi ketika pada musim dingin dia bisa membeku, daerah sini bisa membeku, apalagi karena terpengaruh oleh arus yang sifatnya dingin ya. Tapi kalau di sini di Eropa Barat dia tidak akan membeku. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh Gulf Stream. Kemudian Gulf Stream bisa bergerak ke atas ini ada arus Kanari ya. Ini sama seperti California arusnya menyimpang juga. Dan juga teman-teman di sini ada Laut Labrador. Ya, antara Greenland dengan Amerika ini ada laut sempit namanya Labrador. Labrador ini membawa hanyutan gunung es. Es gitu ya. Sifatnya dingin. Sifatnya dingin. Kemudian ada Greenland Timur, arus ini juga bersifat dingin. Karena memang dekat sekali dengan wilayah kutub. Ya. Oke, berarti apa yang di utara itu tadi ya, Gulf Stream. Kemudian ada Labrador, yang sifatnya dingin. Kanari, nah Kanari ini tadi yang menyimpang seperti halnya California. Dinamakan Kanari karena di sini ada Kepulauan Kanari. Jadi di pemberian nama biasanya ya karena mungkin di situ ada tempat, nama tempat atau apa. Contoh Peru kan berarti di sini ada daerah namanya Peru kan gitu ya. Maka disebut arus Peru. Di sini ada pegunungan Andes nih. Oke, masih di Atlantik tapi bagian selatan. Atlantik bagian selatan sama tadi, berarti dipengaruhi pertama oleh South Equator. Ini ada arus yang namanya Brazil, sifatnya panas. Kemudian di bawah sini, nah ini ada hanyutan angin barat juga. Nah, nanti di sini dia hanyutan angin baratnya ditangkap oleh, di sini ada Tanjung Agulhas ya. Nah, ini bentuk Afrika ini kan hampir mirip seperti halnya Amerika Selatan nih. Sehingga dia menangkap hanyutan angin barat ini menjadi arus yang namanya Benguela. Ini arus Benguela. Sifatnya dingin. Oke, jadi kita kenal beberapa arus yang ada di Atlantik apa saja. Di utara ada Gulf Stream, di mana yang sifatnya panas. Labrador sifatnya dingin, Greenland sifatnya dingin. Kanari sifatnya dingin, North Equator sifatnya panas. Pokoknya kalau bicara ekuator berarti panas. Dan yang panas, arus yang panas bergerak menuju dingin, yang dingin bergerak menuju panas. Kemudian di bagian selatan ada South Equator, kemudian arus Brazil, sama tadi hanyutan angin barat, ya, dan arus Benguela yang sifatnya dingin. Kemudian arus yang ada di Samudra Hindia. Di Hindia mungkin tidak terlampau besar yang bagian utara. Kenapa? Karena lautnya sempit, dipengaruhi oleh lebih banyak oleh benua, maka di sana lebih temperatur lebih panas. Arus dinginnya hanya satu di sini karena pengaruh west wind drift itu tadi apa? Arus hanyutan angin barat dan juga tadi masih kelanjutan dari hanyutan angin barat ada arus Australia bagian barat.
Kemudian ketika ke ekuator, terpengaruh dia jadi panas atau jadi panas ya tentunya ya ekuator. Panasnya mau menjadi north ekuator, kalau north ekuator dia ke atas. Begitu aja ya. Kalau enggak dia ke south ekuator, bagian selatan. Nah di bagian selatan nanti dibagi dua sebetulnya ini kita tahu ini apa namanya Madagaskar. Kalau di antara Afrika dengan Madagaskar ini ada yang disebut Agulhas nanti. Harus Agulhas. Yang di sini Makarim. Karena ada kepulauan Makarim. Itu aja untuk gerak yang kita pelajari tadi ya. Gerak pertama gerak apa? Gelombang. Gerak yang kedua pasang surut air laut. Gerak ketiga arus laut. Kemudian mengenai manfaat ya. Kalau kita bicara manfaat, ternyata gerak baik gelombang, pasang surut maupun apa tadi arus laut ternyata memiliki manfaat. Manfaatnya apa saja? Kalau bicara gelombang, mungkin Anda tahu ya, gelombang ini seperti ini bisa lihat di sini ya. Gelombang saya perkecil dulu ya. Ya. Mungkin kalau kita bicara gelombang kalau bagi yang suka mungkin olahraga apa selancar mungkin akan suka sekali ya. Dia akan mencari jenis-jenis gelombang. Ini sebetulnya ada berbagai macam jenis gelombang ya. Ada gelombang pecah itu ada berbagai macam itu. Tapi kita bicara secara umum aja ya. Nah, supaya tidak terlampau panjang juga ini. Jadi ada gelombang, kalau kita bicara gelombang, ternyata gelombang ini bisa dimanfaatkan untuk wisata. Ya kan? Tujuan wisata orang berselancar bisa. Dan gelombang juga bisa dimanfaatkan untuk katakanlah yang apa namanya berkaitan dengan energi alternatif. Ya. Begitu juga dengan pasang surut air laut. Ya, bagaimana pasang surut air laut ini ternyata punya berbagai, misal kalau bicara beberapa ini manfaat yang saya sudah tuliskan ini. Di dekat laut yang agak dangkal, pada saat pasang tentu kapal laut dapat berlayar kan, atau berlabuh. Kemudian bagi petani garam, membuat ketika tidak perlu bawa air dari laut ya, cukup memanfaatkan pasang surut, petak-petak yang dibuat di pantai akan terisi oleh air. Atau mungkin sekarang ada energi potensial mirip seperti gelombang itu tadi ya. Mirip seperti gelombang. Bahwa ternyata energi potensial loh bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Kemudian yang untuk arus laut, tadi Pak Alex secara tidak langsung menjelaskan tadi bagaimana timur Jepang bisa banyak ikan. Ternyata karena pertemuan arus, ya kan? Arus yang bersifat panas dan bersifat dingin. Nih, ya, karena pertemuan massa air yang berbeda ternyata daerah tersebut menjadi kaya akan ikan. Atau mungkin kita bicara arus musim yang dipergunakan oleh para nelayan bisa pergi kembali karena apa? Karena adanya arus, ya kan? Jadi nggak perlu kendaraan apa yang punya mesin, kapal yang bermesin. Cukup nelayan itu memanfaatkan arus, ya. Bahkan ikan pun bisa memanfaatkan arus, penyu memanfaatkan arus dia ya. Atau yang pernah nonton film Nemo, ya bagaimana ketika ayahnya Nemo mencari anaknya itu kan sampai ke mana? Sydney itu, ya sampai ke sini kan ceritanya ya. Dari Amerika ke Sydney, loh karena apa? Karena ternyata memanfaatkan arus Australia bagian timur itu ada di filmnya tuh. Ya. Terus untuk Gulf Stream tadi ya, tanpa sadar ternyata juga mau dapat mempengaruhi iklim. Eropa Barat memiliki apa ya intensitas hujan yang tinggi. Ya, bahkan tadi saya katakan pelabuhannya tidak pernah membeku karena apa selalu dapat temperatur yang hangat atau panas dari Gulf Stream. Oke, semoga video ini dapat membantu menjelaskan. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Tapi semoga ini dapat membantu dalam masa PJJ ya, selama PJJ. Terima kasih.